Aku tadinya berpikir, pertama kali bertemu dengannya adalah saat aku paling terpuruk. Sampai Ini caramu. dia tidak puas. Maaf, Pak Adrian. Tidak bisa membuat Anda puas, aku akan pergi sekarang. Tunggu. Pertama kali. Ya, Kamu benar-benar tidak patuh. Ini kamu sendiri yang datang. Jangan menyesal. Bahkan menari striptis saja tidak mau, kamu dipecat. biaya obat ibu jika tidak dibayar lagi. Rumah sakit akan menghentikan pengobatan. Aku tidak bisa kehilangan pekerjaan. Pak, tolong beri aku kesempatan lagi. Aku sangat butuh pekerjaan ini. Yang kamu sakiti adalah Bapak Surya. Kami juga tidak bisa berbuat apa-apa. Seluruh kota Bima Sakti, yang bisa melindungimu hanyalah Pak Adrian. Pak Adrian yang mana? Ini Pak Adriannya. Pak Adrian, Anda akhirnya datang. Pemain baru yang Anda cari, sudah disiapkan untuk Anda. Semuanya tipe bersih dan polos. Semua sudah menunggu di atas. Tuan, lihatlah aku bagaimana. Aku sangat bersih. Belum pernah punya pacar. Bawa dia untuk dibersihkan. Patuh. Jangan menangis. Yang kemarin semuanya tidak bagus. Cari lagi. Siapkan beberapa pilihan cadangan. Nanti aku yang akan melihatnya sendiri. Bukankah dia baru saja? Kok masih? Sudahlah. Selama bertahun-tahun ini, di sampingnya kan bukan. Berbagai macam selebriti dan model yang tak pernah putus. Wajahmu pucat. Masih sakit? Sebentar lagi Pak Hendra akan membawamu ke rumah sakit untuk diperiksa. Tidak usah repot-repot, aku baik-baik saja. Ini bukan permintaan. Kemarin malam tidak pakai pengaman. Aku tidak mau beberapa tahun, kemudian kau datang mencariku dengan membawa anak kecil. Rupanya dia takut aku mengikatnya. Tenang saja, Pak Adrian, aku akan minum obat. Selain itu, kalau kau puas dengan kemarin malam, bisakah kau bayar tagihannya? Minta uang? Tambah teman, aku transfer. Berapa banyak? Cuma semalam mau minta 5 juta. Lebih baik kau ikut aku. Bukan, maksudku 100 juta rupiah. 100 juta. Cukup, Cukup kok. 100 juta rasanya kurang pantas. Soal ikut aku ini, kau pikirkan lagi. Tuan Adrian, aku masih ada kelas, aku pergi dulu. Kok transfernya belum juga masuk ya? Dia kan bos besar yang terhormat.
Masa sih sampai mau nunggak uang 100 juta rupiahku? Aku. Cepet lihat forum kampus, Meng Yao, si cantik dari jurusan seni peran. Ternyata diantar pulang langsung oleh CEO Grup Santoso. Ada yang motret, Meng Yao turun dari mobil Pak Adrian. CEO Grup Santoso, yang itu loh, yang pengaruhnya setengah kota Bima Sakti, ada di tangannya, diantar langsung. Apa aku salah dengar? Walaupun Pak Adrian sering digosipkan punya banyak pacar, tapi ini pertama kalinya dia mengantar cewek sendiri. Ini perlakuan yang bahkan artis pun belum tentu dapat. Dasar si Meng Yao itu memang jago banget caranya. Dia kenal orang-orang kaya. Di mana sih? Ini pasti orang kaya. Kedelapan yang dia dekati. Tapi melihat kebiasaan Adrian Santoso gonta-ganti pasangan, dia kayaknya juga nggak akan lama. Coba tebak, kali ini cuma seminggu atau sebulan? Maaf mengganggu, Tuan Adrian. Uang tadi malam belum Anda transfer ke saya. Apa Anda terlalu sibuk sampai lupa? Kalau sekarang Anda tidak sibuk, bisa tolong transfer sekarang? Terima kasih. Nagih utang saja hati-hati banget. Mau uang? Datang ke gerbang kampus. Akan kuberikan bersama kartu pelajarmu. Mobil yang baru saja dinaiki Meng Yao. Aku nggak mau naik. Harusnya aku yang nyetir mobil ke tempat sepi kayak gini. Kenapa? Apa aku sebego itu? Buat diliatin orang? Atau jangan-jangan kamu mau main yang seru-seruan? Kamu? Aku nggak sengaja. Seumur hidupku. Ini pertama kalinya ada yang mukul muka aku. Clarissa, kamu memang hebat. Kan kamu yang mulai usil duluan. Yang jelas, kamu yang menggoda aku duluan. Mana ada? Bukannya semalam kamu yang duluan? Terus hari ini, bukannya kamu yang suruh aku parkirin mobil di tempat sepi nungguin kamu? Semalam. Oke. Semalam emang aku yang duluan. Soalnya di kampus banyak mata-mata. Aku nggak mau dibilang mahasiswi yang nyamperin orang kaya sama orang-orang. Aku cuma mahasiswi biasa. Aku cuma mau kuliah dengan tenang. Tenang aja berani sembarangan goda-goda orang. Udah berani ngelakuin. Masa takut dibicarain? Justru karena itu beneran, makanya aku lebih takut. Tuan Adrian, transaksi kita semalam udah selesai, hari ini aku cuma mau ambil uangnya. Aku kasih kamu kesempatan sekali lagi. Pikir baik-baik. Mau ikut aku atau enggak? Nggak, Oke. Oke banget. Ini kedua kalinya kamu nolak aku. Nggak akan ada lagi kesempatan berikutnya. Kartu ini buat kamu. Lain kali kalau ketemu aku, jauhin. baik, Tuan Adrian, terima kasih, Tuan Adrian. Tunggu. Ambil. Oh. Jangan kita bertemu lagi setelah ini, Adrian. Terima kasih, Tuan Adrian. Semoga Tuan menjaga kesehatan dengan baik ke depannya. Jangan berlebihan dalam hal nafsu. Semoga Tuan sehat. Tadi malam, kurasa itu pertama kalinya untuknya. Aku sudah sangat menahan diri. Masa sudah dianggap berlebihan? Dan dia bilang semoga aku sehat. Apa maksudnya? Berani-beraninya dia menghapusku dari teman. Pak Hendra, tolong periksa.
Ada apa dengan forum kampus Universitas Bima Sakti, Pak Direktur? Mungkin itu Bapak. Hari ini kebetulan mengantar Nona kembali ke kampus, lalu difoto dan diposting di forum kampus, kan? Sebenarnya, tentang film baru Anda kali ini, setelah kabar casting pemeran utama wanita keluar, Pak Bambang pernah menghubungi saya secara diam-diam, berharap bisa memberi kesempatan untuk putrinya. Pak Bambang sudah bekerja puluhan tahun di keluarga Adrian. Saya sungguh sulit menolak permintaannya, jadi saya lakukan investigasi latar belakang dulu. Ternyata kehidupan pribadi putrinya berantakan, tidak sesuai dengan kriteria Anda yang menginginkan pemeran utama, berlatar belakang bersih dan berimage polos. Jadi saya tolak. Tak disangka, hari ini Pak Bambang membawa putrinya, langsung memohon di hadapan Anda. Nona Clarissa dan putri Pak Bambang. Bersekolah di tempat yang sama. Mungkin dia salah paham dengan hubungan Anda dengannya. Sudahlah, lagi pula tidak akan bertemu lagi. Bersihkan forum itu. Baik. Ibu, aku sangat merindukanmu. Kamu belum memberitahuku mengapa keluarga putri tiba-tiba bangkrut. Dan juga ayah, bagaimana ayah bisa mengalami kecelakaan. Sebenarnya apa penyebabnya ibu? Cepatlah bangun, ya. Mas Adrian, kamu susah-susah datang ke tempat seperti ini. Minum-minum doang, apa serunya? Cewek seperti tadi, kalau kamu tidak suka, Aku gantiin yang lain. Samuel, kamu kan tahu sendiri, Mas Adrian itu punya kebiasaan bersih-bersih. Dia nggak suka orang asing dekat-dekat, apalagi nggak suka bau bedak dan kosmetik dari perempuan. Mas Adrian. Jangan-jangan kamu ini buat tunanganmu itu? Sampai menjaga kesucian, ya, orang-orang kayak kita ini. Siapa sih yang nggak punya perempuan sebelum nikah? Bahkan setelah menikah pun, punya simpanan itu biasa. Jangan asal ngomong, masih belum ada kepastian. Mas Adrian sama putri keluarga Wijaya itu kan cuma ketemu waktu kecil dulu. Aku dengar sih keluarga Wijaya itu masih ada putri kedua yang hilang. Menurut kalian, kalau putri kedua ini ketemu, apa buat ganti rugi ke dia? Pertunangannya dialihkan ke putri kedua, masa sih? Walaupun keluarga Wijaya setuju, Stefan Wijaya juga nggak bakal setuju. Stefan Wijaya paling sayang adiknya. Sama-sama adik, belum tentu yang mana yang lebih disayang. Sudah. Maaf, Mas Adrian, aku salah. Tapi aku juga mikirin kamu. Perkawinan keluarga kaya, cinta nggak usah diharap. Tapi kamu beneran mau sebelum nikah cuma makan sayur doang? Aku lihat cewek itu lumayan, cukup polos. Gimana kalau kamu coba? Gak butuh banyak uang buat nafkahin. Jangan sampai kamu sendiri yang susah. Aduh. Maaf, saya nggak bisa minum alkohol. Nggak bisa minum alkohol ngapain ke bar? Cuma pura-pura manja? Iya, hari ini aku harus bikin kamu minum. Sial, memaksa gadis kecil minum-minum. Tuan muda Adrian. Kamu nggak mau urus? Menurutmu, aku tipe orang yang suka ikut campur? Bukan, kan, yang secantik ini, lemah lembut, polos, bunga putih. Mas Adrian gak tertarik? Jangan-jangan Mas Adrian Gak suka cewek? Gak mau sama aku, tapi mau datang ke tempat begini buat bawain minuman. Iya, kan? Bangsat, berani mukul gue, kamu cari mati. Mau mati? Papa Adrian. Suka minum? Bagus. Minum sampai puas. Mas Adrian, dikasih minum gitu bisa tewas. Katanya nggak mau ikut campur, kau malah ikut campur, dan marah-marah lagi. Buang dia.
Nona kecil, kamu baik-baik saja? Tadi kaget, ya? Terima kasih tadi, Tuan Adrian. Maaf mengganggu, Tuan Adrian. Aku segera pergi. Ternyata bunga kecil ini memang sangat memikat. Dengan begitu aku jadi lega. Clarissa, bagus. Kau menamparku lagi. Ya, maaf, Tuan Adrian. Hari ini benar-benar terima kasih. Tapi kan kamu bilang, nanti kalau ketemu kamu harus menjauh. Kita tidak boleh begini lagi. Bukankah lebih baik daripada di tempat ramai seperti ini menyajikan teh dan air, dan membiarkan diri dihina? Kalau aku tidak datang hari ini, kau tahu akibatnya akan seperti apa? Uang itu harus kusimpan untuk biaya pengobatan. Tapi Anda tenang saja. Kita sudah sepakat 100 juta rupiah. Kelebihannya akan kukumpulkan dan kukembalikan pada Anda. Aku kekurangan uang segini? Clarissa, melakukannya sekali atau beberapa kali apa bedanya? Hal seperti ini sekali saja sudah cukup bagiku. Clarissa, kau sengaja, ya? Aku tidak punya. Clarissa, aku benar-benar meremehkanmu. Kemampuanmu menggoda pria memang hebat. Sengaja membuatku ketagihan padamu. Lalu sengaja menggantungkanku. Kepada pria lain juga begitu? Yang kusukai, selalu hanya kamu. Kau menangis. Sekasar itu kau tidak mau denganku. Baik. Aku bisa tidak memaksamu. Tapi kesabaranku terbatas. Permainan tarik ulur seperti ini. Lebih baik jangan main terlalu lama. Berhenti dari pekerjaan di bar. Wanita yang pernah ku sentuh, aku tidak akan sentuh lagi. Orang lain juga tidak boleh. Berdasarkan apa? Aku sarankan jangan melawanku. Kalau tidak, langsung bayar utangmu. Kau mau kerja paruh waktu? Aku bisa membantumu mencari. Kalau ada masalah nanti, bisa juga datang padaku. Bar itu tempat yang campur aduk. Kalau nggak dikerjain ya udah. Sekarang kerja sampingan sebagai guru tari ini jauh lebih baik daripada kerja di bar. Aku bilang, Mas Adrian, sejak kamu menempatkan gadis itu sebagai guru les untuk keponakanku, kamu jadi sering banget main ke rumahku, nggak tahan ya, pengen nyapa dia. Jangan sampai dia tahu. Kenapa? Takut si pengintai ini bikin gadis itu ketakutan? Takut dia nggak datang lagi. Masa sih? Kapan Mas Adrian jadi polos kayak gini? Dokter, ibu saya kenapa? Kali ini meski sudah berhasil diselamatkan, tapi kondisi ibumu ini, sebaiknya dilakukan transplantasi ginjal. Transplantasi? Asalkan bisa menyelamatkan ibu, apapun akan kulakukan. Saat ini masih harus menunggu donor ginjal. Kamu lebih baik cari dana dulu. Transplantasi ginjal ditambah perawatan pasca operasi. Paling tidak harus siapkan 100 juta rupiah. Ginjalku bagaimana? Apa ginjalku bisa untuk ibu? Kecocokan donor hidup dari keluarga. Peluang suksesnya memang lebih tinggi. Kamu periksa dulu saja. Kalau ginjalku sendiri cocok, maka biaya operasi bisa hemat sedikit.
Tapi ditambah uang yang diberikan Adrian Santoso waktu itu, masih kurang beberapa puluh ribu. Kalau nanti ada masalah, bisa juga datang mencariku. Apa aku boleh mencarinya? Kla, akhir-akhir ini kamu butuh uang dan cari kerja sampingan, iya? Mas Adrian, ada masalah. Bu Guru Clarissa tidak bisa dihubungi. Apa? Asalkan mau kerja keras. Penghasilan 25.000 sehari. Penghasilan 25.000 sehari. Aku dijebak senior di grup part-time, masuk ke bisnis piramida. Hari ini tidur di lantai, besok jadi bos. Mulai kerja, semangat-semangat, gas. Bawa 2 orang yang performanya paling jelek, naikkan ke sini. Harus gimana? Masih harus kukatakan. Hah, Aku bodoh, aku tidak berguna. aku pecundang, aku pantas mati. Belum makan ya? Kalian berdua saling tampar. Siapa yang lebih keras? Siapa yang pertama bebas dari hukuman? Aku harus segera kabur. Si pendatang baru mana? Bawa dia ke sini. Siap. Cepat. Berdiri. Jangan mendekat. Pak Adrian, lokasi spesifik Nona Clarissa sudah ketahuan. Kirim ke saya. Tolong buka pintu, tolong saya. Nek, tolong bantu saya, mereka ini anggota organisasi penipuan. Mereka mau menangkap saya untuk melakukan penipuan. Nek, tolong izinkan saya masuk bersembunyi. Selesai. Bu, ini adik saya. Dia punya masalah kejiwaan. Saya bawa ya. Bukan, saya bukan adiknya. Bukan, Nek, tolong hubungi polisi. Mau kabur? Wilayah sejauh mata memandang ini semuanya wilayah gue. Mendingan lu jadi orang yang baik. Kumohon, lepaskan aku. Aku ditipu sampai ke sini. Ibuku masih menungguku di rumah sakit. Dia bisa mati tanpaku. Cih, bangsat. Lu pikir gue lagi sedekah? Gue gak pernah rugi. Kamu gak boleh pergi sebelum menghasilkan cukup uang buat gue. Kasih dia pelajaran, biar dia nurut. Kasih dia pelajaran. Pakai tongkat listrik atau dimasukin ke penjara air, atau dimasukin ke penjara air, wahahaha. Haha. Cewek, kalau udah ditidurin beberapa kali pasti jadi penurut. Lagi pula nanti juga bakal digituin sama orang lain. Mending gue duluan yang nikmatin. Lepasin aku. Tolong, lepasin. Lepasin aku. Cewek ini putih banget ya. Gimana kalau abang ikutan nimbrung juga? Lepas.
Tolong aku. Lepas. Jangan. Berhenti. Ayo serang. Adrian. Sudah aman, jangan takut. Aku di sini. Orang-orang ini bagaimana penanganannya? Bagaimana kalau aku menyuruh orang-orang yang ditipu itu untuk membalas dendam pada mereka? Kamu tidak merasa aku terlalu kejam? Jangan takut, itu balasan yang pantas untuk mereka. Tunggu sampai mereka selesai berkelahi, baru kita laporkan ke polisi. Kondisi Nona Clarissa baik-baik saja. Setelah pulang, istirahat yang cukup 2 hari ini sudah cukup. Selain itu, perhatikan pola makan sehari-hari. Nona Clarissa agak kekurangan gizi. Terima kasih, dokter. Baik, silakan Anda turun dulu. Terima kasih atas bantuanmu kali ini, Tuan Adrian. Tapi, bagaimana Anda bisa menemukanku secepat ini? Kamu sendiri yang harus berterima kasih. Untung kamu tidak terlalu bodoh. Kamu tahu mengirim lokasi ke aku. Saat itu situasinya darurat, hanya sempat mengirim lokasi, lalu HP-ku langsung disita. Dan di tengah jalan, kami dipindahkan ke tempat lain. Kupikir kamu tidak akan mengerti. Kamu tahu tidak? Sebelum menerima pesanmu, kami nyaris gila mencari kamu. Bagaimana kalian tahu aku hilang? Pekerjaan paruh waktu di keluarga Anindya kan kamu tidak datang. Jadi, pekerjaan paruh waktu sebagai guru privat itu kamu yang atur. Memangnya kenapa? Kamu pikir rezeki jatuh dari langit? Sungguh terima kasih, Tuan Adrian. Hanya ucapan terima kasih? Lalu kamu mau apa? Aku mau apa? Kamu tidak tahu? Apa? Terima kasih. Kali ini kamu menyelamatkanku lagi. Dan juga ibuku. Rumah sakit bilang kamu sudah membayar biaya yang cukup untukku, dan mengatur perawat khusus untuk merawatnya. Sungguh terima kasih. Kamu tahu sedang melakukan apa? Tahu. Aku sudah memikirkannya matang-matang. Aku mau denganmu. Aku memang menginginkanmu. Tapi aku belum sampai jadi binatang yang memanfaatkan situasi. Bukan memanfaatkan situasi. Kalau bukan karena dia, aku mungkin sudah hancur. Aku harus membalas budinya.
Hari ini aku lepaskan kamu dulu. Istirahat yang cukup. Dia sepertinya tidak terlalu jahat. Jangan takut, sudah aman. Aduh, Kla, kamu bikin kami kaget setengah mati. Sudah. Aku kan baik-baik saja. Tapi, Kla, kepala sekolah itu saudaramu? Waktu kamu hilang, kepala sekolah sendiri yang datang mengecek keberadaanmu. Heboh sekali. Jangan-jangan ini ulah Adrian Santoso? Setiap tahun ada mahasiswa yang tertipu skema piramida. Tapi kepala sekolah tidak pernah seheboh ini. Setelah itu sekolah juga mengadakan penyuluhan pengetahuan anti penipuan. Tapi, Kla, kenapa kamu membereskan barang-barang? Nanti pindah dan tinggal bersamaku. Aku untuk sementara nggak tinggal di asrama lagi. Mau pindah keluar? Biar lebih gampang jagain ibu. Oh, gitu ya. Perlu bantuan merapikan? Nggak perlu, cuma beberapa buku aja. Sama beberapa baju. Barang-barangnya udah siap. Aku udah di bawah gedungmu. Siapa yang nelpon? Oh, pesen taksi online. Udah datang, aku duluan ya, dadah. Kak, kok kamu di sini? Ada apa? Kla, aku tahu ini tiba-tiba banget. Tapi kali ini kamu kenapa-napa. Aku beneran khawatir. Tapi aku nggak bisa bantu kamu. Aku nggak mau kayak gini lagi. Ayo kita pacaran. Nanti biar aku yang lindungin kamu. Bunganya cantik banget ya. Senyum yang tulus banget juga. Sayangnya, seumur hidup aku nggak bakal punya ini. Maaf ya, Kak. Aku sekarang nggak ada rencana buat pacaran. Taksi aku udah datang. Aku duluan ya. Sakit. Laki-laki itu bagaimana? Dia senior di klub kampus. Kami tidak akrab. Dia memanggilmu, Kla. Banyak orang memang memanggilku begian. Aku saja belum pernah memanggilmu begitu. Kurasa aku perlu menegaskan sekali lagi padamu, sebelum aku bosan denganmu, kamu tidak boleh berhubungan dengan pria lain. Bahkan pikiran seperti itu pun jangan. Mengerti? Tapi aku masih harus sekolah. Mana mungkin tidak berinteraksi? Komunikasi dasar pasti tetap ada, kan? Tidak boleh. Kamu tidak sadar betapa menggaimu dirimu? Apa?
Jadi ini salahku? Berani-beraninya membantah. Percaya tidak? Baiklah, baiklah. Aku akan berusaha tidak bergaul dengan teman sekelas pria. Tapi bisakah kamu juga berjanji padaku? Kedepannya jangan bawa mobil masuk ke kampus lagi, terutama di bawah asrama. Mobilmu terlalu mencolok. Mobil ini baru. Tidak mahal, tidak akan menarik perhatian. Mulai sekarang, Pak Hendra akan mengantarmu dengan mobil ini. Benarkah aku harus tinggal bersama Adrian? Kemari. Kedepannya, hanya untukku saja kamu memakainya. Naik sendiri. Yang selanjutnya masih perlu kuajari? Dasar bodoh, akhirnya harus aku sendiri yang melakukannya. Iya, aku memang bodoh. Siapa yang seperti Tuan Muda Adrian, sudah sangat berpengalaman. Pengetahuannya luas. Berani sekali ya. Berani bicara seperti itu padaku. Aku ini berbakat sejak lahir. Bakatnya luar biasa. Jadi kamu pikir aku sudah sangat berpengalaman? Pengetahuannya luas? Bukankah begitu? Hamhamha. Jelas-jelas waktu itu kamu yang aktif. Tapi waktu itu kan kamu yang cari wanita, malam itu. Kita kan baru saja. Keesokan paginya, kamu masih mau cari, dan mau cari beberapa lagi. Kamu anggap aku orang macam apa? Aku sedang mencari pemeran utama wanita baru untuk film. Ah, kamu yang menggoda, kamu yang meninggalkanku. Setelahnya malah minta uang dariku. Malah menuduhku, mana keadilan? Ternyata dia sedang mencari pemain film. Maaf ya, aku salah paham. Cuma bilang maaf saja selesai. Lalu bagaimana aku harus menggantinya? Bagaimana menggantinya? Begini caranya mengganti. Ke tempat tidur, jangan di sini. Baiklah, kali ini aku maafkan dulu. Ayo kita ke tempat tidur. Ayo ke kasur, jangan di sini. Apa kamu tidak ingin menjelajahi area baru? Adrian, kamu. Telah memanggil namaku, terdengar sangat merdu. Panggil lagi beberapa kali. Kamu. Sudah. Kali ini aku lepaskan dulu. Ayo kita ke kasur. Adrian itu benar-benar brengsek. Selalu saja minta lebih. Haha, layak. Clarissa putri ini biasanya terlihat polos dan lugu. Ternyata diam-diam dia punya sugar daddy. Tak kusangka dia orangnya seperti itu. Sayang sekali dulu aku memilihnya sebagai ratu kampus daripada Maya. Maya. Ya, bagaimana bisa aku melupakannya? Meskipun hari itu dia bukan sedang mencari wanita, tapi bagaimana dengan Maya? Dan juga semua mantan, artis dan model wanita itu? Aku tidak mengerti apa yang kalian bicarakan. Siapa yang melakukannya tadi? Lebih baik keluar sekarang dan minta maaf padaku. Clarissa, rupanya kamu belum tahu ya. Di forum, ada yang memotret kamu turun dari mobil ini. Kemarin juga, mobil yang sama yang menjemputmu. Sekarang di forum, kabar kamu disimpan sudah meledak. Jangan bilang ini kebetulan. 2 hari berturut-turut naik mobil yang sama. Jangan-jangan dia mengenali mobil ini? Hah? Mobil ini cuma 100 juta. Clarissa, kamu sudah terpuruk sampai segitunya? Pria dengan kelas segitu kamu mau terima? Rupanya dia tidak mengenalinya. Sepertinya ini bukan urusanmu, kan? Memang bukan urusanku.
Tapi yang biasanya sok tinggi hati, bunga kampus jurusan tari, diam-diam ternyata tak tahu malu. Sekarang semua orang tahu wajah aslimu. Cuma beberapa foto saja. Tidak bisa membuktikan apa-apa. Kalau cuma berdasarkan beberapa foto aku naik turun mobil, lalu menyimpulkan aku punya sugar daddy, kalau begitu, teman sekelas Maya, sugar daddymu pasti sudah sebanyak satu tim sepak bola, ya? Kamu. Apa aku salah? Aku tidak sepertimu. Pria dengan level segitu saja, bisa kamu terima. Maya kami ini adalah pacarnya Adrian Santoso, berbeda jauh denganmu. Pacar? Sedang apa kalian? Murid yang ini, pulang dan ganti baju dulu baru kembali. Clarissa, tunggu saja, aku pasti akan cari buktinya, untuk menghancurkan nama baikmu. Lihat bagaimana kamu bisa saingi aku jadi bunga kampus. Tunggu aku di villa malam ini. Clarissa, kamu mau jadi pelakor? Hari ini manis sekali ya. Sendirian di rumah menungguku. Kenapa lampunya tidak dinyalakan? Bukannya kamu yang menyuruhku menunggu di villa dengan manis. Kalau aku suruh tunggu, ya kamu tunggu saja. Sekarang jadi penurut ya. Jadi penurut itu tidak baik? Aku mau mandi. Kamu tunggu di kamar. Tolong periksa untukku. Apa yang terjadi pada Clarissa di sekolah hari ini? Clarissa, Pak Adrian. Waktu Bapak mengantar Nona Clarissa dengan mobil sebelumnya, Clarissa, 17, Clarissa, diposting di forum sekolah. Sekarang semua orang membicarakan, kalau Nona Clarissa disimpan oleh pria tua. Orang yang memposting secara anonim itu, kami telusuri adalah Maya Sari. Kali ini yang menargetkan Nona Clarissa, juga atas perintah Maya Sari. kenapa urusan di sekolah tidak kamu ceritakan padaku? Memangnya ada yang perlu dibicarakan? Apa yang mereka katakan bukan fakta. Lalu kamu biarkan saja orang lain mengganggumu? Tapi Maya Sari adalah pacarmu. Aku memang merasa bersalah. Siapa yang bilang Maya Sari pacarku? Bukan begitu? Dia adalah anak Pak Bambang, pengurus rumah tangga di rumah tua. Aku tidak punya hubungan apapun dengannya. Kedepannya, kalau ada sesuatu, bisakah kamu tanya aku dulu? Jadi kamu punya pacar? Tidak, Kalau kekasih lain, ada. juga tidak ada. Aku hanya punya kamu satu-satunya wanita. Masih ada yang mau ditanyakan? Sudah tidak ada. Sudah tidak ada. Kalau begitu, aku harus melakukan hal yang sebenarnya. Tunggu sebentar. Kita sudah sepakat, aku tidak akan menjadi orang ketiga. Nanti kalau kamu punya wanita lain, ingatlah untuk memberitahuku. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Nanti kalau sudah ada, baru kita bicarakan. Kla, ada kabar baik. Maya Sari dikritik secara terbuka oleh seluruh sekolah. Dikatakan dia memposting informasi palsu secara anonim, melakukan fitnah dengan sengaja, merusak nama baik orang lain, dan melanggar hak reputasi orang lain. Oh iya, sekolah juga memintanya untuk meminta maaf secara terbuka kepadamu. Jangan-jangan ini lagi-lagi perbuatan Adrian? Jangan kira dengan bergantung pada pria tua, lalu kamu punya yang membelamu. Aku belum mencarimu, malah kamu yang datang sendiri. Kalau tidak salah, kamu datang untuk minta maaf, kan? Inikah sikapmu? Minta aku minta maaf kepadanya, di kehidupan selanjutnya saja? Kurang ajar, cepat minta maaf kepada teman sekelas Clarissa.
Halo, sepupu. Putra keluarga Anindya adalah sepupumu? Keluarga Anindya yang berteman baik dengan keluarga Santoso, kerabat yang begitu berpengaruh. Kenapa tidak kamu beritahu dari dulu? Mana mungkin keluarga Anindya punya kerabat miskin seperti Clarissa? Tidak mau minta maaf? Kalau begitu langsung dipecat saja. Mahasiswi Maya, Mas Samuel, kamu pasti cuma menakut-nakutiku, kan? Melihat keluarga Santoso, kamu pasti tidak akan berbuat seperti ini padaku, kan? Jangan panggil aku begitu. Aku tidak dekat denganmu. Dan jangan sebut-sebut keluarga Santoso. Mas Adrian tidak mempermasalahkan kamu yang mengaku sebagai pacarnya, itu sudah menghormati Pak Bambang. Kalau ada lagi lain kali, Pak Bambang harus ikut pergi bersamamu. Astaga, ternyata cuma anaknya pengurus rumah tangga. Kukira dia benar-benar pacarnya Pak Adrian. Sudah kuduga, mana mungkin selera Pak Adrian seburuk itu, mengambil barang bekas orang lain. Aku salah, aku tidak berani lagi, kumohon maafkan aku kali ini. Jangan minta padaku. Mintalah pada adikku. Clarissa, aku salah, kumohon maafkan aku tidak bisa dipecat, kalau dipecat, aku hancur. Saat kamu memposting rumor tentangku secara anonim, tidak pernahkah kamu berpikir aku mungkin akan dipecat? Maaf, aku benar-benar tahu salahku, kumohon maafkan aku. Bukan kamu tahu salahmu, kamu hanya takut. Kalau kamu tidak percaya, aku berlutut untukmu, boleh tidak? Tidak perlu, aku takut umurku berkurang. Beri dia catatan pelanggaran berat saja. Kalau ada lagi lain kali, langsung dipecat. Lakukan seperti yang dikatakan adikku. ya, cepat ikut aku keluar. Sebenarnya yang dia katakan juga tidak salah. Hanya saja objeknya adalah Adrian Santoso. Ada apa dengan Bapak Anindya hari ini? Kenapa Bapak membantu saya? Jangan sungkan, Dik. Ingat, panggil aku Mas ya. Semua ini kan diatur oleh Mas Adrian. Aku cuma disuruh-suruh aja. Mas Adrian nggak enak kalau muncul sendiri. Tapi mulai sekarang, ada keluarga Anindya yang jadi backingan kamu. Di sekolah, kamu bisa berjalan seenaknya. Tapi kenapa dia membantu aku? Aku cuma selingkuhan yang enggak boleh ketahuan. Ya karena apa lagi? Karena dia peduli sama kamu. Aku baru pertama kali lihat, Mas Adrian peduli sama cewek. Pertama kali, Iya. Kamu mungkin gak tahu. Hidup Mas Adrian dulu itu, hidupnya dulu kayak biksu di kuil. Hambar banget. Gak ada orang yang bisa ngasih dia kehangatan. lalu kabar pacarnya yang artis dan model itu gimana? Wah, kamu tahu juga ya, Dik, kamu kenal banget sama Mas Adrian kita. Jangan-jangan kamu naksir dia? Mana mungkin. Aku cuma punya kamu satu-satunya. Jadi, apa yang dia bilang benar? Itu cuma gimmick doang. Mas Adrian belum pernah punya pacar. Mas Adrian, mobil baru apa ini? Jelek banget. Nyetirnya nggak enak sama sekali. Semua diatur sama Mas Adrian. Ayo, Mas ajak kamu dandan dulu. Bapak bawa aku ke sini buat apa? Tuan Adrian sudah datang. Cantik sekali. Roknya cocok banget sama kamu. Kok tiba-tiba ajak makan di restoran semahal ini, terus suruh aku pakai baju kayak gini? Makan dulu. Mau tambah apa lagi? Silakan pesan sendiri. Aku udah kenyang.
Selamat ulang tahun, Clarissa. Sudah berapa lama aku tidak merayakan ulang tahun? Aku sendiri sampai lupa. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun, Clarissa sayang. Cepat, Clarissa, ucapkan permohonanmu. Ayo, Clarissa, ucapkan permohonanmu. Semoga Adrian baik-baik saja. Semoga aku juga baik-baik saja. Nangis, iya. Enggak, Sini. Kamu tetap terlihat cantik memakainya. Hadiah ulang tahun. ini mahal, ya, aku tidak bisa menerimanya. Jangan menolakku. Sebaliknya, kamu harus berpikir bagaimana memanfaatkanku untuk mendapatkan lebih banyak. Tapi kamu sudah banyak membantuku. Dan juga urusan dengan Bapak Anindya. Keluarga Anindya memberikan aku kebaikan. Aku membantu bisnis keluarga Anindya. Saling menguntungkan saja. Dan kamu punya keluarga Anindya sebagai latar belakang. Kedepannya di kota Bima Sakti akan lebih lancar. Lihat. Clarissa. Jangan menangis, jangan juga terharu. Kalau memang ingin berterima kasih padaku, lebih baik gunakan tenagamu nanti malam saja. Adrian, mengapa kamu begitu baik padaku? Ini saja sudah dianggap baik. Kamu harus tahu, seorang pria yang ingin mendapatkan tubuh seorang wanita hanya akan bersusah payah. Tapi kamu sudah mendapatkannya. Ini kompensasi untuk urusan Mengyao. Membuatmu menderita. Lagi pula, setelah membuatmu senang, bukankah yang diuntungkan adalah aku? Adrian, jangan bicara seperti itu. Sangat brengsek. Jadi, Clarissa, jangan jatuh cinta padaku. Tapi aku sudah jatuh cinta padamu. Sejak lama sekali. Sudah bangun. Tidur lagi sebentar. Masih sakit? Salah kamu. Oh ya, kartu tambahan yang dulu kuberikan. Kenapa tidak pernah kau pakai? Mau beli apa saja? Tidak ada batasannya. Kalau ada masalah apapun, telepon saja Pak Hendra. Atau Jane Anindya. Kamu mau pergi kemana? Aku akan keluar negeri selama seminggu. Saat aku tidak ada, di sekolah, jadi anak baik, ya. Sebentar lagi aku akan minta Pak Hendra mengantarmu ke sekolah. Kalau begitu, Kla, kami duluan ya. Kamu lanjutkan latihannya. Dah. Kerja paruh waktu di lapangan golf juga harus kujalani. Di mana? Di sekolah. Halo.
Lama tidak bertemu ya, Nona Clarissa. Waktu itu di grup tari kau menolak untuk menari striptease. Kau tidak mau, kebetulan sekali hari ini. Hehe. Aku sarankan kau bersikap sopan. Bangsat, jangan sok baik. Lebih baik ikut aku kalau kau tahu diri. Kalau tidak, aku akan memberimu pelajaran. Lepaskan aku. Sekarang aku adalah wanita Pak Adrian. Hahaha. Bapak Surya, mau membawanya kemana? Pak Adrian. Bapak Surya, apa yang kau lakukan dengan wanitaku? Apa? Saya tidak mengenali orang penting. Pak Adrian, tolong maafkan saya. Lepaskan saya. Kemarilah. Mulai sekarang, Grup Santoso menghentikan semua kerja sama dengan Grup Surya. Grup Surya tunggu saja kebangkrutannya. Nona Clarissa, kumohon, lepaskan saya. Bicaralah dengan Pak Adrian. Saya salah, saya masih harus menghidupi keluarga. Tidak bisa bangkrut. Tidak apa-apa. Kau masih bisa menghidupi keluarga dengan menari striptease. Adrian, ini di luar. Sepertinya selama aku tidak di sini, kamu tidak jujur ya. Katakan, kamu yang mengundurkan diri sendiri, atau aku yang bantu kamu mengundurkan diri? Kenapa aku tidak boleh kerja paruh waktu? Bukankah sudah kuberikan kartu bank? Kamu sekarang masih pelajar. Tugas utamamu adalah belajar dengan baik. Jangan menyia-nyiakan waktu untuk hal-hal yang tidak berarti. Beberapa penderitaan tidak harus kamu alami. Tapi aku tidak mau pakai uangmu. Lagi pula, aku harus membayar utangku padamu. Haruskah kita menghitung segitunya? Tapi aku sudah terlalu banyak berutang padamu. Clarissa, ingat ini. Kamu tidak berutang apa-apa padaku. Kamu masih muda, belum melihat kompleksnya dunia dan kejahatan manusia. Saat kamu keluar dari kampus, semakin dewasa, kamu akan menyadari aku hanya menggunakan sedikit uang untuk mencuri masa mudamu dengan semena-mena, menikmati tubuhmu. Kamu akan tahu betapa bajingannya aku, betapa brengseknya aku. Saat itu, kamu akan merasa sangat tidak berharga. Jadi, yang harus kamu pikirkan sekarang bukanlah bagaimana memutuskan hubungan denganku, tapi bagaimana caramu mencengkeramku erat-erat, memanfaatkan setiap kesempatan yang ada, untuk mendapatkan lebih banyak sumber daya. Mengumpulkan modal untuk hidupmu di masa depan. Mengerti? Tapi aku tidak bisa melakukannya. Ternyata di matanya, kita benar-benar hanya hubungan saling memanfaatkan. Halo. Mas Adrian. Benar-benar kamu. Mas Adrian, lama tidak bertemu. Apa kabar? Cantik sekali. Dia memanggilnya Mas Adrian, apa hubungan mereka? Ini siapa? Tidak mau memperkenalkan? Nona Siska, izinkan saya memperkenalkan. Ini sepupu jauh saya. Sekarang juga merangkap sebagai guru tari keponakan perempuan saya. Ini adalah putri keluarga Wijaya, Siska Wijaya. Baru saja pulang dari studi di luar negeri, hahaha. Halo, Nona Clarissa, penampilanmu juga sambilan di lapangan golf. Sepupumu ini sepertinya sangat butuh uang ya. Kamu tidak membantunya sedikit? Dia punya pendiriannya sendiri. Nona Siska tampaknya sangat senggang. Sampai-sampai begitu memikirkan urusan orang lain. Bukankah aku juga hanya ingin menyayangi adik kecil ini? Omong-omong, Mas Adrian, bagaimana kalian bisa bersama? Apa ketemu secara kebetulan? Nona Siska, jadwal pribadi saya juga harus dilaporkan kepadamu? Baiklah, aku yang terlalu banyak bicara. Kebetulan hari ini kita bertemu. Aku traktir makan semuanya. Anggap saja sebagai permintaan maaf. Nona Clarissa, kamu juga ikut ya? Tidak usah, aku masih ada urusan, aku duluan ya.
Kalau begitu aku ganti baju dulu. Tunggu sebentar ya. Mas Adrian. Baru turun dari pesawat, langsung buru-buru ke sekolah. Tapi malah tidak ketemu. Lalu buru-buru mengejar ke lapangan golf. Tak disangka ya, ternyata ada orang yang bisa membuat Mas Adrian mengejar-ngejar. Karena kamu begitu penuh perhatian, maka kamu saja yang makan bersamanya. Aku duluan. Bukannya kamu mau makan bersama mereka, kamu tidak pergi. Ayo naik. Kenapa aku harus pergi? Mau makan apa nanti malam? Aku sarankan kamu makan enak malam ini. Kenapa? Karena kalau kamu sudah kenyang, baru ada tenaga untuk menerima hukuman. Apa? Si pembohong kecil ini pura-pura nurut di depan, tapi membohongiku di belakang. Tidak pernah terpikir harus membayar konsekuensinya. Aku lagi datang bulan. Pembohong kecil. Aku tidak bohong. Perutku sakit, mungkin sebentar lagi datang. Sakit sekali? Minum selagi hangat, hati-hati panas. Wah, tak kira kamu bisa masak teh jahe merah. Sulitkah itu? Pertama kali masak, enak tidak? Lumayan manis. Kalau sudah habis, ayo tidur saja. Larissa, kamu bilang tidak bisa memanfaatkanku. Kalau aku yang memberikannya padamu, jangan ditolak, ya? Tidurlah. Kla, ada kru film yang cari stun double tari di kampus. Kamu mau ikut? Katanya pemeran utamanya artis papan atas, Larasati. Kalau bisa jadi stun double-nya, abis lulus masuk grup tari, atau terima job komersial, pasti gampang. Adrian melarangku kerja paruh waktu, tapi jadi stunt double tari itu masih berhubungan dengan jurusanku, dan juga bagus untuk perkembangan karier. Seharusnya dia tidak bisa protes lagi, kan? Ayo ikutlah. Baiklah. Grup Santoso baru saja memulai proyek film baru. Kali ini kerjasama lagi dengan grup Wijaya. Pak Tua juga menyuruhmu ikut mengawasi langsung. Sepertinya pernikahan politikmu dengan keluarga Wijaya sudah pasti terjadi. Kalian, satu platform internet besar, satu perusahaan film ternama, gabungan yang kuat, industri perfilman ini, sepertinya akan berubah total, deh. Bagus, kita berdua terpilih, kamu jadi stuntman, aku penari latar. Yeah. Wah, Gla. Gelang ini kamu beli di mana? Mirip banget sama yang asli. Kamu tahu nggak, gelang ini? Ini adalah karya terbaik dari desainer legendaris, Catherine, Mawar dan Bintang.
Inspirasinya berasal dari The Little Prince, melambangkan cinta yang tidak sempurna tapi unik. Katanya, dibeli oleh seorang miliarder misterius. Seharga 5 miliar rupiah. Segelang itu mahal sekali. Kenapa Adrian Santoso memberiku gelang ini? Apa dia juga menyukaiku? Kalungnya mahal, ada hubungan apa dengan kalian? HMPH. Lagi pula kalian cuma mampu pakai barang palsu. Meng Yao, belum kapok dengan kejadian kemarin? Masih mau cari masalah di sini? HMPH, aku ini pemeran wanita kedua film ini. Cuma perlu aku kasih tahu, kalian berdua langsung bisa diusir. Wah, proses casting film ini kurang ketat ya, sutradara. Yang kayak kamu bisa jadi wanita kedua, nggak takut proyeknya gagal? Ngomong apa sih? Ini film yang didanai utama oleh Grup Surya. Kalian belum tahu ya? Grup Surya dan Grup Santoso akan segera menikah. Sekarang Grup Surya punya dukungan dari Grup Santoso. Nilainya cuma akan naik berkali-kali lipat. Dan aku sebagai wanita kedua, segera akan terkenal. Kalau Grup Santoso dan Grup Surya menikah, maka mimpimu jadi nyonya besar keluarga Santoso, bukannya hancur berantakan? Maaf ya, hampir lupa. Kamu kan cuma anak seorang kepala rumah tangga. Wahahaha. Adrian Santoso akan menikah. Sutradara, cepat usir kedua orang yang tidak tahu diri ini dari lokasi syuting. Nona, hari ini investor mau datang inspeksi. Tolong jangan cari masalah, ya. Ada apa ini? Nona Siska, Anda datang. Mbak Siska, cepat usir mereka berdua dari lokasi syuting. Nona Clarissa. Ternyata dia tunangan Adrian Santoso. Tak kusangka, Nona Clarissa juga kerja sampingan di lokasi syuting. Adeganmu ini, pemeran utamanya belum datang. Di sini ada adegan terjun dari gedung. Pemeran penggantinya tidak bisa datang. Bagaimana kalau Nona Clarissa bantu gantikan? Tentu saja bayarannya tidak akan sedikit. Adegan terjun dari gedung terlalu berbahaya untuk pemeran pengganti. Tidak apa-apa, aku bisa. Nona Siska, lokasi syuting yang besar ini. Apakah tidak bisa menemukan pemeran pengganti lain? Mas Adrian, ini kan waktunya terlalu mendesak. Tidak sempat mencari. Nona Clarissa adalah sepupu Mas Samuel. Berarti dia juga temanku. Membantu teman. Nona Clarissa pasti tidak keberatan, kan? Dia bukan temanmu. Ya, orang seperti aku, mana pantas berteman dengan Nona Siska? Tidak keberatan. Kalau begitu, terima kasih banyak, Nona Clarissa. Bawa dia ke bawah untuk persiapan. Kalau begitu aku juga ikut lihat. Konon katanya kamu tidak akur dengan Clarissa Putri ini. HMPH, Clarissa Putri ini mengandalkan wajah polosnya, selalu menggoda orang, dan selalu menentangku. Bahkan meminta keluarga Anindya membantunya klarifikasi rumor. Ayahku sudah lama bekerja di keluarga Santoso. Tapi tak pernah dengar keluarga Anindya punya saudara jauh. Kamu tahu, peran wanita kedua film ini aku berikan padamu karena kamu masih berguna. Tapi ku dengar, di sekolah, kamu menyebarkan kabar kalau kamu adalah pacar Mas Adrian. Tidak. Semua itu fitnah Clarissa Putri. Baguslah. Tapi, kurasa Clarissa Putri ini sepertinya lebih cantik darimu. Lebih cocok jadi pemeran wanita kedua. Mbak Siska, jangan. Aku akan patuh semua perintahmu. Aku akan beritahu semua hal tentang Pak Adrian padamu. Aku juga bisa usir Clarissa Putri. Tolong jangan ganti aku. Baiklah. Akan kuberi kamu satu kesempatan lagi. HMPH. Bodoh. Sekaligus menyingkirkan kalian berdua. Bukannya katanya mau datang bulan? Sakit perut semalaman. Tapi malah jadi pemeran pengganti di lokasi syuting. Belum datang, tidak boleh. Kamu pergi. Membohongiku ada konsekuensinya. Adrian, kamu mau apa? Coba tebak aku mau apa? Di sini.
Adrian, brengsek, ini lokasi syuting. Tunanganmu masih di luar. Kamu sudah janji padaku. Kalau kamu punya wanita lain, kamu harus kasih tahu aku. Aku nggak akan nempel-nempel lagi sama kamu. Terus kenapa kalau di luar, kita belum bertunangan? Dia bukan siapa-siapa. Tapi cepat atau lambat kalian pasti akan menikah. Adrian, kenapa denganmu? Kenapa hatiku sakit melihat dia menangis? Dan buru-buru mau menjelaskan. Tidak, ini tidak bisa diteruskan. Adrian, biar aku sendiri dulu, tenangkan diri. Segitu buruknyakah kamu ingin menjauhiku, Larissa? Sebaiknya kamu sadar posisimu. Jangan bilang aku nggak ada hubungannya sama dia. Bahkan kalaupun ada, kamu nggak punya hak untuk melarang. Mengerti? Oke, adegan berikutnya. Aktor pria menendang perut Stuntman. Stuntman terjatuh. Stuntman siap. Tenang saja, ini cuma pura-pura, bukan tendangan beneran. Oke, siap mulai. Aduh, Larissa, Ada apa? Cepat panggil bantuan. lah, kamu gimana? Apa kamu terluka? perutku sakit. Astaga, kenapa dia berdarah? Rumah sakit. Clarissa, tahan ya. Aku langsung antar kamu ke rumah sakit. Lah, tahan sebentar. Kamu akan baik-baik saja. Adrian, aku tidak mungkin benar-benar hamil, kan? Anakku akan baik-baik saja, kan? Tidak, kalian berdua akan baik-baik saja. Dokter, bagaimana keadaannya? Dia baik-baik saja, hanya kehilangan banyak darah. Lalu anaknya? Anak apa? Anaknya tidak bisa diselamatkan. Pacarmu sedang haid saja, mana ada anak? Kalau begitu, kenapa dia bisa mengeluarkan darah sebanyak ini? Ini karena tekanan mentalnya besar, kekurangan gizi dalam jangka panjang, menyebabkan trombosit berkurang, fungsi pembekuan darah melemah, ditambah lagi minum aspirin, dan melakukan aktivitas berat, jadi menyebabkan pendarahan hebat. Kedepannya, perhatikan pola makan sehat, dan perasaan yang tenang, perbanyak asupan nutrisi, mengerti? Dia hanya tertidur. Kamu sudah menungguinya lebih dari 1 jam. Di sini ada perawat, ayo kita keluar. Song Zia dan teman-temannya, untuk sementara aku sudah usir mereka. Tapi soal yang terjadi hari ini, pasti akan sampai ke telinga keluarga Lu. Kamu mau bagaimana? Mas Adrian. Tingkat kegelisahanmu hari ini. Rasanya tidak seperti memperlakukan kekasih. Waktu itu aku pikir, gadis itu hamil anakmu. Apa yang ada di pikiranmu? Tidak tahu. Pikiranku waktu itu sangat kacau. Mas Adrian, kamu tidak pernah punya waktu pikiran kacau. Ini artinya kamu jatuh hati. Tidak mungkin. Aku dan dia hanya saling memanfaatkan saja. Memang begitu katanya. Tapi benarkah bisa dilakukan? Kamu tahu. Sejak hari ulang tahunku yang ke-18, aku hanya hidup untuk kakakku, untuk grup Lu. Aku tidak akan jatuh cinta pada siapapun. Tidak merasa sayang? Tidak ada yang perlu disayangkan. Terlahir di keluarga kaya raya, menikmati kekuasaan yang tidak bisa dinikmati orang biasa, kekayaan, pasti ada pengorbanannya. Ini prinsip yang sudah aku pahami sejak kecil. Apalagi, perkembangan grup Lu sampai seperti sekarang, yang terkait bukan hanya sekadar kejayaan dan kemunduran keluarga Lu. Iya, pohon besar mudah diterpa angin.
Grup Lu berkembang sampai hari ini, terang-terangan atau diam-diam sudah menyinggung banyak orang. Banyak mata yang mengawasi, sedikit saja lengah, langsung hancur berkeping-keping. Ngomong-ngomong, kamu masih ingat waktu SMA dulu? Kita tinggal di Bailujun? Dulu di Bailujun ada keluarga putri, meski tidak sebanding dengan keluarga Lu, tapi juga pernah sangat terkemuka. Tapi entah bagaimana jadi sasaran orang dan dijebak, keluarga putri bangkrut dalam semalam. Kemudian kepala keluarganya tewas dalam kecelakaan mobil. Ibu dan anak perempuan keluarga putri untuk melunasi utang, menjual villa mereka dan pindah. Oh iya, anak perempuan keluarga putri pernah kita temui. Kamu masih ingat waktu itu sepulang sekolah? Ada seorang gadis kecil yang dihadang di gang, dihina habis-habisan, dan dipukuli juga. Waktu itu kamu mengusir orang-orang itu, menyelamatkan gadis kecil itu. Aku ingat gadis kecil itu cukup cantik. Waktu itu dia melihatmu dengan takut-takut, sangat menyentuh hati. Ternyata gadis kecil itu adalah Clarissa Putri. Ternyata kita sudah bertemu sejak dulu. Mungkin dia takut dibalas dendam oleh orang-orang itu. Beberapa kali aku juga menemukan, gadis kecil itu diam-diam mengikuti kita. Ada hal seperti itu? Kamu tidak tahu, iya juga. Kamu waktu itu, pikiran dan matamu hanya penuh dengan bola basket dan pesawat. Hal-hal kecil seperti ini, bagaimana mungkin memperhatikannya? Katakan, apakah aku salah? Mungkin dari awal aku seharusnya tidak memaksanya tetap di sisiku. Mas Adrian, kamu menyesal? Bukan menyesal. Aku takut menyakitinya. Mas Adrian, jika kamu takut menyakitinya, seharusnya melepaskannya lebih awal, dan memberinya lebih banyak kompensasi. Dia seharusnya hampir bangun. Aku akan membelikannya makan. Kamu datang kapan? Sudah mendengar semuanya? Ya, aku dengar semuanya. Cuma sebuah kalung. Aku sampai berhayal dia juga mencintaiku. Jangan salahkan Mas Adrian. Dia juga tidak punya pilihan lain. Kamu mungkin tidak tahu, Mas Adrian punya kakak laki-laki. Mereka berdua punya mimpi yang sama, menjadi pilot. Tapi karena dia anak sulung, kakak Adrian yang mengorbankan mimpinya, dan memikul tanggung jawab keluarga Santoso. Untuk mendukung Mas Adrian, saat ulang tahun ke-18 Mas Adrian, kakak Adrian menghabiskan banyak uang, membuat helikopter pribadi, sebagai hadiah dewasa untuk Mas Adrian. Waktu itu, Mas Adrian, sudah punya lisensi terbang, sudah tidak sabar ingin mencobanya. Kakak Adrian tidak tenang, jadi ikut di kursi kopilot. Tak disangka, tak lama setelah helikopter terbang, tiba-tiba muncul angin puting beliung. Kakak Adrian tewas seketika, Mas Adrian terluka parah. Mas Adrian menyalahkan diri sendiri atas kematian kakaknya, menganggap itu semua kesalahannya. Sejak saat itu, Mas Adrian berubah. Aku tahu. Kamu tahu. Aku kasih tahu rahasia ya. Yang kalian bicarakan. Gadis kecil dari perumahan Cendrawasih itu adalah aku. Karena orang tua menikah kilat. Aku juga lahir prematur. Orang-orang bilang aku bukan anak kandung ayah. Anak-anak sekitar juga suka menggertakku. Saat itu Adrian Santoso muncul dan menyelamatkanku. Sejak saat itu aku mulai menyukainya. Lalu dia mengalami kecelakaan. Dan tidak pernah lagi datang ke sekolah. Tak lama kemudian keluarga Putri juga bermasalah. Aku tidak pernah bertemu dengannya lagi. Tapi bagiku, dia seperti mawar yang tumbuh di planet lain. Asal aku menengok ke bintang-bintang, aku akan merasa sangat bahagia. Sayangnya, aku bukan pangeran kecil. Kenapa kalian berdiri di sini? Aku baru bangun. Jadi aku jalan-jalan saja. Kamu sudah pulang.
Tidak takut kedinginan? Nanti perutnya sakit lagi bagaimana? Kalian tadi ngomong apa? Nggak bilang. Jangan bocorin ya. Apa sih yang nggak bisa diceritain ke aku? Adrian, aku capek. Bisa gendong aku pulang? Bisa dong. Sudah mulai manja ya. Jadi gendong nggak sih? Ayo. Mas Adrian. Semoga kau benar-benar tidak akan menyesal. Dokter bilang kamu kehilangan banyak darah. Aku sudah sewa ahli gizi khusus. Mulai sekarang, tepat waktu. Akan menyiapkan menu makanan bergizi untukmu. Adrian, Ada apa? nggak apa-apa, aku mau tidur. Adrian, kalau aku benar-benar hamil, apa kamu akan menyuruhku menggugurkannya? Tidak. Keluarga Santoso sangat kaya dan berpengaruh. Tidak mungkin sampai tidak mampu membesarkan seorang anak. Tapi kamu juga tidak akan menikahiku, kan? Ya, Aku mau tidur, kamu pergi saja. Clarissa, apa yang harus kulakukan denganmu? Nona Clarissa, Maya dibawa polisi. Aku mohon. Aku cuma punya satu anak perempuan ini. Kumohon, berikanlah belas kasihan. Biarkan dia hidup. Maaf, aku tidak akan memaafkannya. Maya juga hanya sesaat tidak berpikir jernih. Dia juga dipengaruhi orang lain, bukan berniat sungguh-sungguh menyakitimu. Kalau dia masuk penjara, hidupnya akan hancur. Kalau saat itu Adrian tidak menyelamatkanku, yang hancur adalah aku. Bukan begitu? Kamu pergi. Dia bilang kamu pergi. Tidak dengar. Masalah kali ini akan kuberikan pertanggungjawaban padamu. Ya. Maya sudah kamu masukkan ke penjara. Tapi bagaimana dengan Siska? Dia adalah tunanganmu. Apa yang akan kamu lakukan padanya? Clarissa, kamu suka padaku? Nggak suka? Kenapa? Baguslah, Clarissa, jangan suka sama aku. Aku tahu.
Gimana kabar soal donor ginjal? Donornya sih nggak masalah, tapi keluarganya sekarang minta harga selangit. Usahakan dipenuhi. Tanpa mempertimbangkan biaya. Mas, aku minta kamu datang buat dukung aku, bukan buat jenguk orang sakit. Grup Santoso sekarang mau tarik dananya. Kalau kamu mau selamatkan proyek ini, kamu harus datang minta maaf. Lagi pula, orangnya kan cedera di lokasi syutingmu. Secara moral dan logika, kamu harus datang. Aku ini putri keluarga Wijaya, masa harus minta maaf keselingkuhan tunanganku? Nggak mungkin, dan, Mas, dia itu bukan orang baik-baik. Siska, perhatikan ucapanmu. Dia mengandalkan wajahnya yang polos, dan tak bersalah, menggoda pria kemana-mana. Licik sekali, Mas Adrian pasti sudah dibohongin sama dia. Aku kan cuma ngomong yang sebenarnya. Sudahlah, aku yang mewakili kamu pergi. Soalnya aku kan kakakmu. Mas, aku tahu kamu yang paling baik sama aku. Kamu harus memberinya pelajaran yang keras untukku. Terima kasih. Apa kamu lagi ada kesulitan? Ada yang bisa aku bantu? Terima kasih, Pak. Saya baik-baik saja. Pak sedang menjenguk pasien? Ya, gedung rawat inap nomor 3. Nona tahu jalannya? Saya tinggal di gedung 3. Aku antar Pak. Ibu Clarissa, ibu Anda sudah menemukan donor ginjal yang cocok. Benarkah? Bagus sekali, saya akan segera ke sana. Maaf, saya ada urusan mendesak. Gedung 3, Tuan bisa jalan lurus lewat koridor ini. Saya duluan ya. Aku belum sempat tanya namanya. Mencari Clarissa, dia sepertinya ada urusan. Untuk sementara tidak akan kembali. Begitu ya, terima kasih. Kami akan segera menjadwalkan operasi. Jika operasinya berhasil, perlu observasi di rumah sakit 2 hingga 4 minggu. Kalau tidak ada masalah, ibu Anda bisa pulang untuk pemulihan. Kebetulan sekali. Kita bertemu lagi. Kenapa setiap ketemu kamu selalu menangis? Tapi kali ini sepertinya tangisan bahagia. Ada kabar baik ya? Ibu saya sudah dapat donor ginjal yang cocok. Bisa dioperasi, dia akan segera pulih. Selamat ya, ini bunga untukmu. Semoga ibu cepat sembuh. Orang yang kujenguk tidak ada, jadi kuberikan bunga ini. Tidak apa-apa kan? Terima kasih. Saya masih harus bayar biaya. Sampai jumpa. Ini ditolak ya. Nona Clarissa, ada yang ingin bertemu. Tadi Pak Bambang sudah mengantar Nona Clarissa berkeliling rumah tua ini. Ada yang ingin kamu katakan? Ibu Adrian seharusnya tidak sekadar memamerkan kekayaan grup Santoso padaku, kan? Tentu saja kekuatan grup Santoso sudah jelas bagi semua. Perbedaan antara kamu dan Adrian tak perlu kujelaskan lagi. Mengajakmu berkeliling rumah ini. Terutama untuk memperlihatkan halaman belakang, hewan-hewan kecil itu. Merak, burung unta. Semua ini Adrian yang minta waktu kecil dulu, merengek-rengek ingin memeliharanya. Dia memang selalu begitu, ingin sesuatu, pasti harus dapat. Tapi setelah kesenangannya hilang, hewan-hewan ini akan dibiarkan begitu saja, tidak diurus. Sekarang semuanya dirawat oleh para pembantu. Ibu Adrian ingin memberitahuku. Aku dan kelinci-kelinci itu, Merak, tidak ada bedanya, hanya sekadar hewan peliharaan yang dipelihara Adrian karena iseng semata. Setelah bosan, akan dibuang begitu saja. Nona Clarissa memang pintar. Langsung paham. Kalau aku hanya kesenangan sesaat Adrian, mengapa Ibu Adrian mau menemuiku? Adrian akan bertunangan bulan depan. Aku tidak ingin sebelum itu terjadi masalah apapun, termasuk munculnya gosip yang merusak citra Adrian. Aku mengerti. Ibu.
Siapa yang menyuruhmu menemuinya tanpa izin? Kenapa buru-buru pulang? Takut aku mengganggunya? Apa yang kau bicarakan dengannya? Kau sedang menuduh ibumu sendiri? Ini untuk siapa? Bukankah semua ini untukmu, untuk keluarga Santoso? Ibu, benarkah ini untukku? Tentu saja untukmu. Kalau bukan karena kakakmu. Jangan sebut kakakku. Urusanku sendiri akan kuselesaikan sendiri. Tidak perlu ibu ikut campur. Kamu sudah pulang. Ibuku ketemu kamu hari ini. Dia ngomong apa sama kamu? Ada nggak dia nyusahin kamu? Tenang aja, Ibu. Ibu nggak nyusahin aku. Ayo, coba masakanku. Kok tiba-tiba masak sebanyak ini? Soalnya tiba-tiba ingat, kita tinggal bareng udah lama banget. Kayaknya aku belum pernah masakin kamu. Gimana rasanya? Enak nggak? Enak. Nah, kan? Aku bilang juga masakanku enak. Kabar tentang pertunanganku bulan depan. Apa kamu udah tahu? Iya, tenang aja. Aku akan cepet-cepet pindah. Temani aku lagi, ya. Sebulan. Cuma sebulan. Baik. Tante pasti nggak apa-apa. Jangan terlalu sedih. Kita harus percaya sama dokter. Tenang, operasinya berjalan lancar. Jangan takut. Ikuti aku, ya. Mulai sekarang, teater ini milikmu. Kamu bisa di sini mewujudkan impian menarimu sepenuhnya. Terima kasih, tapi aku tidak bisa menerima ini. Kenapa? Memiliki panggung sendiri, bukan impian setiap penari. Ini berbeda. Lagi pula, aku hanya ingin menari dengan tenang, tidak bisa mengelola kelompok teater musik. Kamu bisa mempekerjakan profesional untuk membantumu mengelolanya. Kalau tidak yakin, aku akan kirimkan orang untukmu.
Kamu benar-benar ingin memberikannya padaku. Kalau begitu, penuhi satu permintaanku. Temani aku ke taman hiburan. Katakan, mau kemana lagi? Mau coba? Boleh? Kok tiba-tiba mau menikah denganku? Gaun pengantin cuma boleh dipakai buat nikah doang, masa sehari-hari nggak boleh? Kalau gitu, nggak ada yang perlu dipakai. Ayo pergi. Bahkan harapan buat menikah aja nggak dikasih. Aku capek jalan-jalan, kita pulang yuk. Ada urusan mendadak yang harus kuselesaikan. Aku minta Pak Hendra jemput kamu. Boleh kan? Nona Clarissa, maaf ya, di depan lagi macet. Saya mungkin telat setengah jam. Nggak apa-apa, kalau gitu, aku jalan-jalan lagi aja deh. Gaun pengantin itu, tolong dibungkus. Baik, bisa tinggalkan alamatnya di sini. Setelah kami rapikan, akan kami kirimkan ke tempat Anda. Mas Adrian, katanya kamu nggak mau datang? Ini kamu lagi beliin aku gaun pengantin? Bukan buat kamu. Mas Adrian, tungguin aku, kita jalan-jalan bareng yuk. Maaf mengganggu kalian, aku pergi dulu. Oh, kamu. Kak, waktu itu kamu ke rumah sakit, katanya tidak ketemu orang, kan? Dia itu. Dia, kan, lihat kan, wajahnya seperti rubah yang menggoda. Begitu lihat dia, Mas Adrian langsung hilang akal. Kamu dan Stefan Wijaya ada hubungan apa? Kapan kalian kenal? Apa hubungannya dengan Tuan Adrian? Tuan Adrian lebih baik temani tunanganmu pilih gaun pengantin, lagi pula urusannya lebih mendesak. Masalah toko gaun pengantin itu bisa kujelaskan. Tuan Adrian tidak perlu menjelaskan, dia tunanganmu. Wajar saja kamu temani, dia pilih gaun pengantin. Kamu cemburu, ya? Aku punya hak apa untuk cemburu? Kenapa aku harus cemburu? Aku juga tidak suka kamu. Tidak suka aku. Kalau begitu suka siapa? Stefan Wijaya. Ternyata benar Stefan Wijaya. Tuan Adrian, jangan kira semua orang sama sepertimu, bisa langsung ganti pasangan tanpa jeda. Sekarang aku akan menggunakan hakku dengan baik agar kamu ingat baik-baik. Suruh mereka semua menunggu. Ternyata dulu aku terlalu baik padamu. Adrian, lepaskan aku. Maaf. Aku. Adrian, mari kita putus.
Aku akan pergi besok. Kamu bilang apa? Sekarang pergi juga boleh. Kenapa? Bukankah kita sudah sepakat? Kamu bisa mencari bukti, lalu memasukkan Maya ke penjara. Tapi Maya dimanfaatkan oleh Siska. Tapi kamu tidak melakukan apa-apa pada Siska, bukan begitu? Tidak hanya tidak melakukan apa-apa, bahkan memilih gaun pengantin bersamanya. Bukan begitu, grup Santoso sudah menarik dananya. Lalu, apakah kamu akan membatalkan pertunangan dengan dia? Aku ingin kembali ke kampus. Maaf, hari ini aku yang salah. Mari kita tenangkan diri dulu. Tapi aku tidak ingin melihatmu sekarang. Baik. Kalau begitu aku yang pergi. Adrian. Maaf, aku benar-benar tidak sanggup terus menipu diriku sendiri. Aku tidak bisa tinggal di sisimu lagi. Pak Adrian, Anda sudah lembur beberapa hari berturut-turut. besok adalah pesta pertunangan. Apakah Anda benar-benar tidak kembali ke villa untuk menemui Nona Clarissa? Apakah dia masih di villa? Seharusnya masih ada. Nona Clarissa beberapa hari ini pertama pergi ke sekolah. Lalu pergi ke rumah sakit, membantu ibu menyelesaikan proses pulang. Hari ini kembali ke villa. Memanggil kurir untuk mengambil barang. Aku akan mencarinya. Pak Adrian, ponsel Anda. Beri saja padaku, aku akan mengantarkannya. Bu, aku diterima, wawancara dengan grup tari dan nyanyi di luar negeri. Magang di luar negeri saat tahun terakhir kuliah, nanti mungkin akan bekerja di sana. Semuanya sudah diatur di sana, tiket pesawat juga sudah dibeli. Kami berangkat besok. Berangkatnya terburu-buru sekali. Bertengkar dan putus dengan pacar. Bu, kenapa kau? Ibu juga pernah muda, ibu mengerti. Urusan anak muda, ibu tidak ikut campur. Tapi kalau ada kesalahpahaman, lebih baik dijelaskan. Atau mengucapkan selamat tinggal dengan baik. Jangan seperti ibu dan ayahmu. Bu, aku ada urusan keluar sebentar. Dia masih belum pulang juga?